pada pukul 10.10 akan diselenggarakannya kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dalam bentuk webinar nasional. Pertama-tama, saya menyapa kepada yang terhormat Direktur PT Pilar Edukasi Sehat, Ibu Diana Puspitasari SEMMMAK. Kepada yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Titi Amalia SPOG. Tidak lupa juga kami menyapa kepada yang terhormat Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, baik dari kalangan tenaga kesehatan, tenaga medis, dosen, maupun mahasiswa. Kegiatan pada pagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerja sama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Pro Pembaharuan Indonesia. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulana Aditya Pratama AMK SKMH, selaku moderator yang akan menemani dan memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya membacakan susunan acara kita, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemutaran lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu dari Dr. Titi Amalia dengan membahas tentang emergency obstetri, mengenal dan menanggapi kehamilan ektopik secara cepat dan akurat. Lalu sesi akan diisi oleh promosi kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat, lalu akan dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan berakhir ini akan diakhiri dengan acara penutup. Baik Bapak Ibu semua, tanpa membuang waktu lama-lama, marilah kita membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa, agar apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Baik, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan beranjak pada sesi selanjutnya, yaitu adalah pemutaran lagu Indonesia Raya. Kami himbau kepada Bapak Ibu semua untuk meng-on-kan kamera dan meng-off-kan mikrofon Anda untuk menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada tim yang bertugas, waktu dan ruang saya persilahkan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada tim yang bertugas. Baik, Bapak Ibu semua, kegiatan pagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerja sama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Pro Pembaharuan Indonesia, di mana PT Pilar Edukasi Sehat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa peningkatan kompetensi dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, baik disiplin kesehatan, disiplin hukum kesehatan, dan disiplin manajemen kesehatan. Baik, Bapak Ibu semua, kali ini PT Pilar Edukasi Sehat membuka tema dengan membahas emergency obstetri, mengenal dan menanggapi kehamilan ektopik secara cepat dan akurat. Kali ini kita akan bersama-sama belajar atau mempelajari langsung dari narasumber kita, yaitu Dr. Titi Amalia. Selamat pagi, Dr. Titi.
Selamat pagi, Dokter Titi. Halo, selamat pagi, maaf. Ya, Halo, baik. kedengeran? Sangat terdengar jelas, Dokter Titi. Terima Oh kasih, Dokter iya, Titi, atas kehadirannya, telah menyempatkan waktu, telah berkumpul bersama kami semua di tengah-tengah liburnya atau di tengah-tengah kesibukan prakteknya pada pagi hari ini. Baik, ya, Dokter Titi. terima kasih. Alhamdulillah. Yuk, mulai yuk. Saya saya sebenarnya Baik, pakai laptop, cuman ini laptop anak saya bingung caranya. Ya udahlah. Yuk, jadi pakai HP dulu ya, nggak apa-apa ya. Slide. oke, boleh. Baik. Baik, saya ucapkan terima kasih, Dokter Titi. Baik, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah narasumber kita pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua. Baik, untuk mengurangi waktu agar mempercepat, kami persilakan kepada narasumber kita untuk waktu dan ruang, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Adit dan rekan-rekan semua. Saya Dr. Titi Amalia, SPOG, dari Rumah Sakit Bakti Asi dan Rumah Sakit Kembangan, ingin mempresentasikan tentang kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar rahim. Yuk, slide. Jadi kehamilan ektopik adalah kehamilan yang di luar rahim atau di luar uterus. Seharusnya baikan di dalam endometrium tuh. Nah, karena suatu hal, biasanya karena infeksi atau mungkin memang dia eh, terjadi gangguan dalam implantasinya sehingga akhirnya istilahnya kayak nggak ke rahim gitu, dan memang paling banyak di tuba. Yuk, slide. Nah, insidennya mempengaruhi 1-2% dari seluruh kehamilan dan bertanggung jawab atas 9% kematian terkait kehamilan di Amerika Serikat. Pada tahun 90 sampai 92 ini insidennya mencapai 19,7 per mil atau per 1000 kehamilan, dan dari 97 sampai 2000 ini naik jadi 20,7. Ya, memang kelihatannya kecil ya, jadi cuma 1,9 per 100, tapi kalau ini terjadi memang ini komplikasinya bisa bahaya, bisa menyebabkan perdarahan, sampai transfusi, bahkan sampai kematian. Ya, lanjut slide. Nah, ini patofisiologinya. Jadi seharusnya pertemuan fertilisasi itu terjadi di ampula tuba. Nah, saat sel telur itu keluar, awalnya tuh sel telur keluar, kemudian dia istilahnya kayak mengendap atau berhenti dulu di ampula tuba, dia menunggu sel sperma. Kalau misalnya antara ada sel sperma yang subur dan bagus kualitasnya, dia akan masuk ke dalam rahim, kemudian dia akan berenang karena istilahnya kayak ada cairan penarik lah yang dikeluarkan oleh sel telur, sehingga sel sperma itu akan tertarik dan akhirnya akan berenang mencapai ke ampula tuba. Di ampula tuba dia akan berfertilisasi atau membuahi, dan kemudian akan terjadi perkembangan-perkembangan zigot dari mulai morula, blastula, gastrula sehingga sampai zigot, kemudian tertanam ke rahim. Nah, cuman kadang-kadang ada suatu keadaan yang menyebabkan dia nggak bisa jalan itu, morula, blastula, gastrula tuh nggak sampai ke rahim, atau zigot itu nggak bisa jalan ke dalam rahim. Dia bisa akhirnya malah jalannya ke fimbrie, ke ovarium, atau bahkan nggak jalan, tetap di ampula tuba. Nah, itu bisa menyebabkan kehamilan ektopik. Ya, lanjut. Nah, ini klasifikasinya berdasarkan dari lokasi. Jadi ada yang di serviks, ada yang di ovarium, ada yang di ampula, tuba, bahkan ada yang di mana peritoneum ya, bahkan ada kehamilan abdomen. Nah, ada juga yang sebenarnya udah di dalam rahim, tapi bukan di endometriumnya. Jadi misalnya di bekas skar SC ya. Kenapa nggak bisa di bekas skar SC? Karena bekas skar SC itu tipis banget, nggak ada endometriumnya dan nggak ada ototnya. Jadi dia nggak akan bisa mengembang, yang ada pecah. Jadi istilahnya kayak ruptur nanti uterusnya. Atau di serviks apalagi nggak ada endometriumnya ya. Jadi kalau bukan di tempat yang nggak ada endometriumnya, kemungkinan besar memang itu disebut kehamilan ektopik ya, karena kita butuh suasana endometrium yang tebal sehingga bisa terbungkus dengan baik. Yuk lanjut.
Nah, faktor-faktor yang meningkatkan resiko kehamilan tadi seperti saya bilang adanya infeksi kebanyakan ya, yaitu keputihan berulang. Jadi untuk ibu-ibu, mbak-mbak yang suka keputihan jangan dicuekin ya, terutama infeksi klamidia. Masalahnya infeksi klamidia itu nggak ada gejalanya, jadi benar-benar cuma cairan putih, padahal dia kumannya kuman klamidia. Dan kuman klamidia itu bisa menyebabkan kerusakan silia tuba. Jadi silia tuba itu, jadi tuba itu bukan kayak jalan tol yang mulus nggak ada apa-apa. Silia tuba itu bentuknya kayak kayak jonjot-jonjot dan dia akan sifatnya tuh mendorong zigot atau embrio sampai ke uterus. Kalau misalnya silia tubanya rusak karena klamidia ini, dia nggak bisa mendorong. Jadi dia akhirnya jadi diem aja. Walaupun sudah terbentuk zigot, tapi dia nggak bisa jalan ke uterus ya. Dan itu biasanya pada keputihan yang berulang. Pernah terapi salpingitis, misalnya infeksi tuba. Pasien dengan bekas luka tapi tubanya masih paten sehingga masih bisa hamil, tapi karena ada lukanya salpingitis atau riwayat operasi tuba atau ada istilahnya kayak intervensi dengan tuba, misalnya induksi ovulasi atau pernah pernah apa sih namanya kita bayi tabung ya. Nah, itu bisa juga menyebabkan meningkatkan resiko kehamilan ektopik. Oke, lanjut. Nah, ini adalah faktor-faktor resikonya ya. Kita lihat kehamilan tuba itu paling banyak ya, memang kemudian steril, yang pernah steril kemudian ternyata hamil lagi. Nah, itu juga faktor resiko yang banyak. Infertilitas juga ada, pasien saya yang infertil ternyata pas hamil kehamilannya ektopik di tuba dan eh, infeksi genital yang berulang juga bisa ya, sama multiple sexual partner. Hati-hati, jangan-jangan partner kita itu menyebabkan tuba kita rusak sehingga kalau kita hamil ya bisa menyebabkan kehamilan ektopik ya. Merokok, vaginal dosing juga bisa ya karena kerusakan silia tuba tadi. Yuk lanjut slide. Nah, gejala-gejalanya apa aja sih kehamilan ektopik? Nyeri pasti ya, karena memang dia bukan di tempat yang seharusnya, jadi menyebabkan apa tuh namanya peradangan ya. Kemudian adanya masa apnesa kalau di USG, kemudian perdarahan kalau misalnya memang sudah terkena pembuluh darah sehingga pecah pembuluh darah akhirnya perdarahan. Nah, gejalanya juga kalau di tes pack positif dan ada gejala hamil yaitu mual muntah, enek, kembung dan lain-lain ya. Sama perubahan uterus, kadang-kadang rahim bisa lebih besar, tapi nggak besar banget kayak hamil biasa. Jadi agak besar dikit sehingga kadang-kadang suka teraba kalau perabaan dari perut. Tapi ini bukan di dalam rahim, ya. Slide. Nah, tipe nyerinya juga tidak spesifik ya. Kebanyakan di perut, ya, kebanyakan di perut bagian bawah, entah di kanan atau di kiri, tergantung tuba yang mana yang kena. Kalau yang di bahu, kadang-kadang juga bisa karena dia ada apa namanya penyebaran melalui saraf nyeri, ya. Tapi paling banyak memang di bawah, ya, entah kuadran bawah kanan, kiri atau tengah. Di vagina ada juga, cuman jarang sekali ya. Kalau di punggung itu juga kadang-kadang karena dia terlalu nyeri ya, terlalu nyeri atau mungkin kehamilannya kehamilan abdominal. Yuk lanjut. Nah, pemeriksaan terbaik the best choice adalah sebenarnya laparoskopi. Jadi kita masukin apa kayak teropong gitu ke dalam perut ya, dan kita lihat bagaimana kondisi tubanya sama ovariumnya. Nah, terkadang sudah ada kelihatan benjolan besar atau mungkin kayak kayak apa ya, kayak massa ya, merah, bengkak, dan itu mudah sekali berdarah. Atau mungkin USG transvaginal ya. Kalau misalnya masa kehamilan ektopiknya udah besar juga bisa dari perut, cuman hati-hati kalau itu ternyata kista. Kalau pemeriksaan non-invasif tentu saja tes beta HCG kuantitatif dilihat kadarnya dan itu serial. Ya, diagnosis juga dengan USG transvaginal tadi sudah saya sebutkan. Yuk, slide. Nah, ini algoritma diagnosis ya. Gampangnya adalah pokoknya kalau kita ketemu pasien positif
test pack USG untuk dilihat apakah ini hamilnya beneran berkembang dan hamilnya di dalam atau di luar rahim. Itu aja dulu. Dari USG kelihatan dan sebaiknya USG-nya transvaginal. Dok, di rumah sakit kami atau di tempat kami nggak ada USG transvaginal. Kirim Bu, rujuk ya. Rujuk untuk mengetahui apakah dia memang kehamilannya di dalam atau di luar rahim. Atau kalau misalnya nggak bisa ya udah kalian cek beta HCG kuantitatif atau kalau saya zaman dulu itu urinnya diencerin beberapa kali sampai kalau perlu 1000 kali ya diencerin. Jadi ambil 1 cc tambahin 10 cc cairan. Terus nanti ambil lagi 1 cc dari situ tambahin lagi 100 cc. Terus ambil lagi gitu. Jadi nanti dilihat apakah kadarnya makin rendah apa enggak ya. Kalau misalnya dia memang dia kehamilan di dalam rahim, biasanya semakin hari itu semakin tebal ya, test pack-nya semakin tebal. Kalau misalnya dia KET itu dia tidak setebal yang intrauterin, tapi dia masih positif ya. Walaupun sudah dianjurkan berkali-kali. Dan ada juga fungsi kavum 12, tapi itu tidak saya anjurkan karena beresiko untuk terkena organ lain seperti usus ya atau apa namanya kolon gitu, sigmoid, jangan deh ya, hati-hati sekali. Mending USG ya. Nah, biasanya peningkatan beta HCG harus di atas 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita bisa cek beta HCG kuantitatif, terlihat kalau KET itu tidak meningkat banyak, ya. Dan kalau di kuret biasanya kosong ya, atau di USG itu kosong uterusnya. Jadi percuma kalau di kuret nggak akan bisa ya, karena memang dia bukan dalam rahim tapi di luar rahim. Yuk lanjut. Ya, ini sama aja ya, pokoknya USG ya. Yuk lanjut sama beta HCG kuantitatif. Jadi kalau kita lihat kehamilan intrauterin normal yaitu kita periksa kadar beta HCG kuantitatif yaitu doubling time-nya dari beta HCG dalam 2 hari. Ya, harus meningkat minimal 60% atau 2 kali lipat lah dalam waktu minimal 48 jam. Kalau misalnya dia lebih kecil, kemungkinan besar bukan intrauterin ya. Kemudian dilihat juga pertumbuhan kantong intrauterinnya. Kalau misalnya kita lihat kok kayak ada GS-nya, tapi Bu, ntar kita lihat lagi seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Malah nggak ada, tapi ibunya ini malah merasa nyeri atau berdarah. Hati-hati, kita harus lihat aneksanya kanan kiri di luar rahim. Jangan-jangan apa namanya kehamilannya bukan dalam rahim. Jangan-jangan yang kemarin kantong kelihatan kantong, padahal bukan. Jangan-jangan pembuluh darah, karena pembuluh darah kan kalau dari potongan sagital bulat juga, ya. Nah, sedangkan kalau kehamilan ektopik itu normalnya itu di atas 20 nanogram. Kalau ektopik itu kadar progesteronnya juga bisa diukur, cuman jarang banget ya. Apalagi di rumah sakit jarang ada yang bisa periksa kadar progesteron. Yuk, lanjut. Nah, ini adalah kurva beta HCG yang normal. Normalnya memang di peak 8 sampai 12 minggu mencapai tinggi sekali, ya. Kenapa setelah itu di atas 13 minggu turun? Karena beta HCG itu dihasilkan dari corpus luteum. Nah, di atas 13 minggu apa namanya? Corpus luteum udah digantikan oleh plasenta, jadi udah berkurang, ya. Sedangkan kalau kehamilan ektopik dia datar. Nah, jadi ada gangguan pada kehamilan dia datar tuh, tidak ada peaknya. Dia datar, ada aja memang beta HCG-nya, tapi tidak mencapai gelombang atas itu, ya. Positif, tapi nggak sampai tebel banget, ya. Istilahnya kalau di test pack juga mungkin samar atau mungkin ada tapi tidak terlalu tebal ya, malah dia cenderung menurun nanti kalau sudah besar kehamilan ya. Yuk lanjut. Nah, hasil USG transvaginal kalau intrauterin tentu saja kelihatan GS atau gestational sac. Nah, gestational sac itu dia itu double ring konsentrik, jadi bentuknya kayak cincin ya. Terus di tengahnya kadang-kadang suka ada titik kecil, bisa itu calon embrio atau calon yolk sac ya. Dan kalau sudah ada embrio
mungkin saja sudah ada detak jantung. Itu kehamilan intrauterin yang normal ya. Kalau kehamilan ektopik, nah itu nggak ada itu GS atau kantong kehamilan nggak ada, janin nggak ada, apalagi detak jantung janinnya nggak ada ya. Kemudian rahimnya juga tetap membesar, penebalan juga suka ada, tapi dia berdarah. Tapi kita lihat kok nggak ada bayinya ya. Bahkan kadang-kadang kantong kehamilannya kita lihat atau janinnya di luar rahim, jadi di tuba atau mungkin di ovarium itu suka ada ya. Nah, dan kadang suka ada massa solid atau massa cairan bebas itu darah ya. Jadi mirip kista dan itu pernah saya juga salah, saya kira itu kista. Pede banget gitu bilang kista dalam kehamilan, tapi pas periksa, loh ini mah bukan kista, ini mah massa KET ya. Iya, jadi memang kadang suka salah kalau misalnya kita tidak cermat betul ya. Hati-hati sekali. Yuk lanjut. Nah, ini adalah kehamilan yang sering terlihat dari USG. Kadang-kadang kalau secara transvaginal kita lihat itu pembesaran ukuran gestasional sac ya, atau tebal tebal jaringan endometrium ya, atau kemudian ukuran janin itu bertambah seharusnya di setiap usia kehamilan ya, atau mungkin crown CRL atau panjang panjang janin juga harusnya bertambah. Kalau dari abdomen gimana dok? Kalau USG abdomen agak sulit karena dia kecil ya. Kita jarang sekali pakai USG abdomen kalau kehamilan ektopik. Karena apa? Karena kita harus menembus usus, lemak, kandung kemih ya. Sedangkan uterus sama ovarium tuh posisinya paling bawah. Jadi kalau operasi ya Mas Adit sering nemenin saya operasi ya. Itu kita singkirin dulu tuh usus ya. Singkirin dulu usus, kandung kemihnya udah dikosongin, jadi udah kecil, baru udah kelihatan tuh uterus, ovarium ya. Jadi paling bawah sekali sebelum di atasnya vertebre atau di atasnya tulang punggung dia itu. Jadi kalau misalnya USG dari perut ya nggak akan kelihatan apa-apa, ketebelan ya. Mm-mm. Yuk lanjut. Nah ini kita lihat ya, rahimnya di sebelah kanan, oktopiknya sebelah kiri itu yang hitam ya. Nah, seolah-olah kayak ada kantong ya di sebelah kanan kecil itu, padahal itu bukan. Kantongnya yang mana, Dok? Tuh yang kiri tuh. Ya. Tuh yang kiri, itu yang kanan bukan. Ya, jadi hati-hati sekali. Itu pseudogestational sac. Jadi kantong kehamilan yang menyerupai kantong apa bukan kantong kehamilan. Jadi dia tuh kayak pembuluh darah tapi menyerupai kantong kehamilan. Ya, hati-hati itu kantong kehamilannya di sebelah kiri itu yang kecil itu. Yang gede maksudnya gede, bulat, hitam tuh, ya. Jadi itu di luar rahim, rahimnya kanan kosong, ya. Mm-mm. Yuk, lanjut. Jadi harus hati-hati sekali. Nah, kalau kita lihat itu rahim sebelah kiri itu memanjang ya dari potongan sagital itu eh, putih tengahnya itu kosong, itu penebalan dinding rahim tapi tidak ada kantong. Kantongnya di mana tuh? Di luarnya tuh. Yang di gambar sebelah kanan tuh yang EP tuh ectopic pregnancy tuh di sebelah kanan tuh kantong terus ada janinnya sedikit lagi malahan. Ya. Jadi dia bukan di dalam rahim, di luar rahim. Terus yang sebelah kanan apa, Dok? Ya kemungkinan besar kista. Jadi dia hamil dengan kista juga yang bulat gede ya. Kista corpus luteum kita sebutnya. Ya. Oke. Dan kadang-kadang suka ada cairan bebas tuh. Free fluid FF tuh cairan bebas. Kenapa? Karena sudah mulai ada perdarahan sedikit. Yuk, lanjut. Nah, hati-hati. Kadang ini bukan adanya kantong kehamilan kita harus Doppler ya. Kalau misalnya memang dia kantong kehamilan tuh ada ring of fire, yaitu aliran darah di plasenta yang di sekitar kantong kehamilan. Ya, kalau kista mah nggak ada tuh ring of fire-nya, ya. Jadi dia pembuluh darah mengelilingi kantong kehamilan. Dan itu bisa dilakukan di USG transvaginal. Ya, lanjut. Ya, tentu saja kita butuh family support ya untuk emosional kita, ya namanya pengen hamil atau dikira hamilnya normal kok malah jadi keluar ya. Ini saya salah salah slide nih ininya judulnya. Yuk lanjut. Nah, ini juga ya
kita lihat kantong kehamilannya bukan di dalam rahim ya, bahkan sudah terbentuk janin, rahimnya sendiri kosong, Dok. Ya, rahimnya sendiri kosong, cuman apa? Jadi kantong sama janinnya di luar rahim. Yuk, slide. Nah, tuh kita lihat juga tuh rahimnya kosong ya. Uterus, UT itu uterus, tidak terlihat ada apapun ya. Bahkan kita lihat di bawah kantongnya tuh di luar uterus. Nah, bahkan di dekat ginjal yang di sebelah kanan tuh gambar ginjal tuh ada FF alias cairan bebas, itu kemungkinan besar adalah darah yang karena pecahnya pembuluh darah di sekitar kantong kehamilan itu. Ya, kenapa kita ngeri kan, hamil di luar kandungan? Karena nggak bisa ada yang melar seperti rahim. Ya, rahim adalah satu-satunya organ yang bisa melar. Bahkan nampung 5 bayi juga bisa, 8 bayi juga bisa. Kalau organ lain, satu bayi aja baru sebentar aja udah pecah. Ya, nggak ada sifat melar selain di uterus. Makanya dia unik. Udah nampung berapa bayi, balik lagi kecil. Nah, kalau yang lain nggak bisa, pasti pecah. Ya, oke, lanjut. Nah, nggak kelihatan ya. USG face. Jadi pokoknya kita jarang ya pakai MRI ya. Heeh. CT scan bisa, CT scan bisa dilakukan, cuman memang mahal. Sedangkan kalau USG bagus memang USG transvaginal. Dia mudah, murah, cepat. Nah, ya, dan bisa dipakai di semua daerah, baik di kota, desa, asal ada listrik aja. Ya, ada di sini sekarang USG kayak HP, tapi belum ada prop transvaginal saya tanya. Ya, kayak HP dia, kayak tablet. Oke, yuk slide. Nah, hati-hati. Pasien perempuan dengan nyeri panggul memang harus selalu ditangani dengan USG transvaginal pada perempuan yang sudah menikah atau sudah pernah berhubungan. Jadi caranya alat kita dilapisi kondom dulu ya, kasih jelly dulu, lapisi kondom, terus masuk pelan-pelan melalui vagina untuk melihat keadaan kehamilan. Bukan keadaan kehamilan, maaf, keadaan uterus dan adneksanya. Adneksa itu terdiri dari tuba dan ovarium. Jadi kalau nggak hamil, ya susah kalau dilihat dari perut. Tapi kalau belum nikah gimana dok? Bisa lewat transrektal atau lewat anus. Cuman memang tidak nyaman. Ya, pada anak-anak atau gadis, ya itu biasanya kita transrektal. Kalau memang kita curiga ada sesuatu di masa uterus. Ada lagi slide? Nah, ini MRI dan CT scan. MRI itu biasanya hemodinamiknya stabil, belum belum kesakitan banget ya. Dan itu biasa dilakukan ketika USG transvaginal tidak dapat terlihat jelas. Kalau CT scan itu untuk evaluasi nyeri abdomen ya. Syaratnya screening beta HCG dulu sebelum tindakan. Kenapa? Karena CT scan dan abdomen kan kadang perlu persiapan ya, nggak bisa langsung dikerjakan. Jadi kalau misalnya untuk pemeriksaan awal tuh pasti USG dulu, USG transvaginal, kemudian kalau misalnya emang nggak kelihatan apapun, sedangkan pasien masih kesakitan sekali, kita takut jangan-jangan bukan di tuba di mana, misalnya di belakang peritoneum, nggak kelihatan sama USG, baru kita lakukan MRI dan CT scan. Pernah ada kasus juga di mana di RSCM, dia nggak kelihatan, kelihatannya kelihatan kayak USG dalam rahim bayinya, tapi ternyata pas di CT scan di luar rahim, dan memang bayinya sudah 13 minggu waktu itu dan perdarahannya sudah banyak. Jadi ya tetap di luar rahim ya, di abdomen dia, kehamilan abdomen ya. Yuk lanjut slide. Nah, kuldosintesis itu adalah prosedur diagnostik juga untuk tahu apakah hanya dia bukan prosedur tahu ini KET apa bukan ya, tapi untuk tahu ini ada perdarahan apa enggak di perut, di intraperitoneal. Jadi kita masukin jarum spinal ya antara ligamentum jadi masuk dulu apa cocor bebek. Nah, masuk di fornix posterior, tusukin aja tuh jarum. Cuman ya hampir tidak pernah dilakukan lagi ya karena takut ruptur, ruptur ususnya bisa kena, sigmoidnya bisa kena atau bocor ke dalam rongga peritoneum. Terlalu berbahaya ya, terlalu berbahaya. USG juga kelihatan kok. Ya, ini mah zaman dulu.
Yuk, lanjut. Nah, laparoskopi yang terbaru ya, ini merupakan gold standar, memungkinkan untuk visualisasi seluruh area pelvis. Kadang kita curiga ini kehamilan ektopik, tapi belum kelihatan dengan USG. Nah, kita pakai kamera ya. Atau beta HCG-nya belum naik banget atau mungkin nggak jelas. Nah, kita pakai laparoskopi. Yuk, kelihatan nanti semuanya. Nah, KET itu adalah kehamilan ektopik terganggu, yaitu karena pasiennya udah nggak stabil, hemodinamiknya sudah mengarah ke arah shock ya. Kemudian masa apneksanya besar. Terus kadang-kadang pasien sebenarnya pengen steril juga sih ya. Nah, sama kehamilan ektopik hidup. Nah, itu udah KET itu karena masih tumbuh ya. Yuk lanjut. Kadang-kadang ini bukan kriteria KET ya, kriteria untuk laparotomi nih. Nah, terapi kehamilan ektopik adalah pembedahan. Jadi dibuka perutnya, dicari. Kemudian biasanya tuh pas buka perut langsung keluar darah, keluar gumpalan darah. Kemudian dicari masa kehamilannya, ya. Kemudian kalau udah dapat masa kehamilannya ya diambil, diangkat, potong, terus dicegah perdarahan di tempat lain. Biasanya kalau udah dipotong mah aman sih. Walaupun pasiennya shock juga eh, biasanya bagus. Yuk. Nah, kadang ada pasien yang masih mengharapkan ini, mengharapkan tetap tetap hamil. Nah, pasien yang tetap hamil biasanya kita buka aja tanpa dijahit ulang, ya. Jadi dibuat stoma atau mulut. Kadang saya suka kerjain sih, ya, pasien-pasien yang atau kita juga bisa itu apa lihat fungsi tuba yang satunya lagi kalau misalnya memang pasiennya masih mau punya anak, ya. Yuk. Nah, kalau salpingektomi ini, oh ini yang salpingektomi masih ya, jadi dijahit lagi karena dia masih mau punya anak. Tapi susah kalau udah ini ya, udah hancur tubanya atau udah apa namanya, udah nggak bisa diselamatin ya, udah mau gimana lagi Bu, cuman hidup dengan satu tuba. Kadang kalau kita selamatin itu nanti bisa jadi tempat KET baru, hati-hati. Yuk lanjut slide. Nah, kadang juga bisa direseksi. Biasanya kita pakai begini sih, ya. Jadi kita ambil lapisan tubanya, kadang-kadang juga sampai fibrianya kita ambil, ya. Lanjut. Ini salpingektomi ya. Nah, jadi tubanya diambil seluruhnya kadang-kadang. Kenapa? Karena kehamilannya biasanya udah besar, udah mengenai seluruh bagian tuba, udah hancur deh pokoknya. Perdarahannya udah banyak sekali, ya. Yuk. Udah nggak mungkin diselamatin tubanya. Nah, ada yang namanya terapi metotrexat MTX. MTX itu kita kasih kalau nih laju peningkat tidak ada gejala hemoperitonium, jadi belum ada cairan bebas, belum ada darah, stabil secara hemodinamik. Kemudian laju peningkatan kadar beta HCG yang tidak normal dan adanya kantong kehamilan di luar rahim melalui USG, ya. Kalau misalnya pasiennya juga masih stabil, masih bisa kooperatif, masih bisa diandalkan ya, dan mau menjalani pemeriksaan lanjutan-lanjutan karena beberapa kali ini datang ya. Metode MTX itu dia sebenarnya jenis kemoterapi yang ringan ya, dosisnya pun ringan, nanti diberikan. Nah, diharapkan dengan MTX itu dia akan membunuh sel yang tumbuhnya cepat termasuk sel janin ya. Nah, terus tapi ya karena dia sifatnya pengobatan, jadi ya nggak bisa untuk yang udah ruptur, udah pecah, udah perdarahan tuh nggak bisa. Ya, jadi belum ada tanda-tanda ruptur tuba, belum ada aktivitas jantung embrio. Kenapa? Kalau udah ada jantung embrio mah pertumbuhannya pasti cepat, perdarahannya akan cepat. Sedangkan ini butuh waktu, ya. Nah, dan kita harus eh, evaluasi ulang nanti beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian dilihat lagi. Jadi tanpa pembedahan, ya. Nah, kadar beta HCG-nya juga masih rendah banget, berarti kan kehamilannya masih kecil. Yuk, slide. Di bawah 5.000 biasanya. Nah, kontraindikasinya yaitu tadi, kalau misalnya sudah ada pertumbuhan janin, ada aktivitas jantung janin, ada cairan bebas, perdarahan di kuldesak atau di vakum Douglas, kadar beta HCG-nya udah tinggi, kalau udah tinggi berarti kehamilannya udah jauh, udah lama gitu,
udah kehamilan lama ya, jadi nggak bisa kalau pakai MTX mah nggak bisa, pasti pecah itu ya. Terus kontraindikasi kalau dia alergi terhadap MTX, menyusui sama imunodefisiensi juga nggak bisa. Itu adalah jenis-jenis kelainan kontraindikasi untuk terapi MTX. Terus gimana dong kalau nggak bisa MTX? Ya dibedah ya. Bedahnya bisa laparotomi, bisa laparoskopi. Ya. Ini hanya benar-benar untuk pasien stabil. Jarang sih saya lihat pasien datang masih stabil ya. Kalau udah KET memang biasanya udah berdarah, udah HB-nya turun ya. Jarang yang masih utuh. Kalaupun ada itu karena kebetulan aja dia lagi kontrol WSG, kita lihat kok nggak ada. Nah, baru dah curiga ya. Mm-mm. Yuk, lanjut. Ini terapi MTX ya, terapi MTX itu harus diulang berkali-kali ya. Memang harus di-repeat. Kenapa? Karena di kadang kita eh, masih masih kelihatan kantongnya, masih kelihatan eh, apa janinnya, walaupun janinnya mungkin sudah tidak berkembang ya. Dan dievaluasi, ukur lagi beta HCG kuantitatifnya, ukur terus. Biasanya di hari ganjil ya 1357 itu. Nah, dilihat harusnya beta HCG-nya turun tuh, turun 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 sampai akhirnya rendah sekali, bisa juga nol ya. Kalau udah kayak gitu sampai tidak terdeteksi pokoknya. Ya, jadi makanya lama dan sulit sih kalau buat apa namanya di perifer kayak kita gini, istilahnya yang rumah sakit yang tipe C gitu-gitu, agaknya C, D agak susah ya, karena memang agak banyak pemeriksaannya. USG lagi, cek beta HCG lagi, ter kalau misalnya masih ada kasih lagi MTX ya, diulang lagi MTX dosisnya. Dan itu menurut saya agak sulit ya. Tapi kalau untuk orang yang tidak mau operasi ya memang bisa jadi pilihan ya. Yuk slide. Nah, WSG-nya kadang-kadang masih masih kelihatan tuh gambaran kehamilan ektopiknya. Malah kadang-kadang sampai akhirnya ujung-ujungnya operasi juga ya. Nah, di sini kita lihat kadang-kadang juga ada peningkatan perdarahan di sekitar kehamilan ektopik atau ukuran massa bagaimana ya. Dan kadang-kadang walaupun sudah kita terapi dengan dosis yang sudah bagus, terus beta HCG-nya juga sudah menurun bahkan sampai nol, tapi kita lihat masa Ateksa masih ada. Kenapa? Karena dia udah konglomerasi ya, udah ngumpul gitu loh. Ya, darah-darah yang tadinya sudah mulai mau keluar mungkin sudah bengkak atau ini ya belum belum sepenuhnya hilang gitu. Masih kalau di USG masih kelihatan. Ya, lanjut. Nah, ini terapi ekspektatifnya ya. Biasanya kita kalau kehamilan ektopiknya ditubah ya dan belum pecah ya. Kemudian diameternya kecil tadi ya. Terus beta HCG-nya biasanya di bawah 5.000 ya. Dan belum ada bukti perdarahan atau cairan bebas atau belum ada keluar darah-darah deh pokoknya. Masih belum ada tanda-tanda ruptur. Pokoknya masih aman. Nah, itu bisa kita lakukan terapi ekspektatif ya yang tadi pakai MTX. Yuk, lanjut. Nah, KET persisten pasca operasi ya akibat dari proliferasi sisa jaringan trofoblast yang tertinggal. Nah, kadang-kadang ya pernah ada sih apa namanya? Saya udah operasi KET nih, tapi kalau di tes kok masih positif? Iya, karena walaupun masa kehamilannya sudah nggak ada, sama kayak di kuret. Kuret juga kalau misalnya habis kuret, tes juga masih positif. Karena hormon itu nggak langsung hilang, Bu, ya. Hormon dalam darah, dalam urin tuh nggak langsung hilang, butuh waktu dia. Ya, walaupun sudah tidak diproduksi, korpus luteumnya sudah nggak produksi beta HCG, tapi kan yang masih beredar masih banyak. Dan itu butuh waktu untuk dihilangkan dalam badan sekitar 2 sampai 3 minggu. Malah kadang-kadang bisa 6 minggu. Ya, yang penting keluhannya seperti nyeri perut, perdarahan sudah berkurang atau sudah nggak ada, aman. Ya, terus baru bisa hamil lagi kapan, Dok? Sebenarnya kalau KET itu bisa langsung hamil, cuman kalau saya sih ya mending istirahat dulu lah ya. 1-2 bulan lah, minimal 1 kali head, syukur-syukur bisa 3 bulan lah ya. Ntar baru boleh hamil lagi. Kalau berhubungan boleh berhubungan asalkan tidak dalam keadaan berdarah, tidak keluar darah boleh ya.
Yuk lanjut. Udah selesai. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Titi Amalia atas penyampaian materinya. Baik, sebelum kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab, kami masih mempersilakan kepada Dr. Titi untuk mungkin istirahat sejenak ya untuk minum ya dok. Sebelum kita akan masuk pada sesi diskusi, marilah kita bersama-sama menyaksikan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat selanjutnya. Tidak semua luka terlihat. Tidak semua lelah dapat diceritakan. Setiap hari mereka menghadapi tanggung jawab besar, waktu yang terbatas, dan tuntutan yang tak pernah berhenti. Burnout bukan sekadar lelah. Burnout adalah saat tubuh, pikiran, dan hati mulai kehilangan kekuatannya. Di saat mereka merawat banyak orang, siapa yang membantu menjaga kesehatan mental mereka? Perubahan dimulai dari pemahaman. Solusi dimulai dari pengetahuan. Perubahan dimulai dari pemahaman. Daftar sekarang untuk pelayanan terbaik. Webinar Nasional Quality Nursing Work Life menyikapi burnout, beban kerja, dan kesehatan mental perawat yang akan dilaksanakan pada Minggu 19 Juli tahun 2026 pukul 9 WIB sampai selesai. Webinar ini membahas pentingnya menjaga kualitas kehidupan kerja perawat di tengah burnout, tekanan kerja, dan kesehatan mental. Jangan sampai terlewat, segera amankan tempat Anda dan ajak rekan terbaik Anda. Bagi perawat yang baru lulus, sebetulnya mindsetnya tidak hanya harus ke rumah sakit sebenarnya. Iya, Iya kan? iya, Nah, banyak tadi kan kita bilang peluang tadi banyak sekali. banyak sekali. Oleh karena itu, kenapa nggak mereka langsung berfokus kepada klinik estetika, ya kan? Iya. Begitu lulus, ikut pelatihan ini, diketemukan lagi dengan oleh pemilik klinik, peluang untuk di hiring atau direkrut jauh lebih besar. Jadi tidak melulu soal hanya rumah sakit, puskesmas, puskesmas. ya. Banyak sekali. Apalagi ini dunia industri estetika ini Iya. luar biasa membutuhkan perawat. Dan Jadi lagi digantungin jangan ragu lagi. menurut saya, Iya. jangan ragu nih ke sini. Iya. Jangan, karena ini peluang besar sekali menurut saya. Pak. Rugi kalau nggak ikut. Rugi. Ya, harapan kami sebetulnya ikut pelatihan ini, perawatnya menjadi lebih terampil. Tidak hanya soal pengetahuan estetika, skillnya juga, bahkan komunikasinya juga. Jadi dalam pertemuan ini juga cara melayani, cara memberikan pelayanan, pengetahuannya semua akan kita dapatkan di sana. Para pengusaha klinik estetika pasti akan ngincer orang-orang yang pelatihan di sini. Kita lihat perkembangan, tentu peluangnya tinggi sekali. Kan banyak juga perawat juga yang tidak memiliki kompetensi tentang estetika. Tentu tempat inilah maksudnya supaya untuk meningkatkan kompetensi, skill, pengetahuan, teknologinya sekarang kan luar biasa Pak Ketum. Dengan berkembangnya tadi dunia estetika, tentu demand-nya ini cukup tinggi. Perawat harus ikut di acara ini, yaitu untuk meningkatkan skillnya. Ya apalagi kan karena ini yang pertama di Indonesia loh. Nanti juga menurut saya para pengusaha klinik estetika pasti akan ngincer orang-orang yang pelatihan di sini. Apalagi ini didukung oleh Kementerian Kesehatan. Kapan lagi? Ya. Jokes kan? Baik, berikut kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat, di mana PT Pilar Edukasi Sehat akan menyelenggarakan kegiatan yang berjudul dengan Quality Nursing Work Life dalam menyikapi burnout, beban kerja, dan kesejahteraan mental perawat yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Dan PT Pilar Edukasi Sehat mendukung kegiatan adanya Indonesia Aesthetic Nurse Congress yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 dan 12 Agustus tahun 2006 di Millennium Hotel Jakarta. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki kegiatan diskusi kita, saya mempersilakan Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan tombol raise hand jika ingin bertanya, atau dapat juga melakukan masukkan pertanyaan di kolom chat. Baik, mungkin ini sudah ada yang raise hand ya dok ya. Silakan kepada Ibu Astri Nurdiana. Silakan sebutkan nama dan asal. Ya, terima kasih Pak. Saya Astri, saya dari Karawang.
Ya, halo Bu Astri. Pertanyaannya, ya dok, izin dok, pertanyaan saya ada 3 dok. Pertama adalah untuk bidan-bidan yang berpraktik jauh dari sarana yang memadai, ya, misalnya tidak ada USG atau tidak ada laboratorium yang baik gitulah dok. Eh, tapi kami curiga gitu pasien ini KET. Nah, apa yang harus kami lakukan ketika merujuk pasien tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah pasca tindakan pembedahan, misalnya di rumah sakit, pasien KET ini boleh kembali kontrol ke bidan atau tidak? Jika boleh, apa yang harus dilakukan oleh bidan pada pasien pasca KET ini? Kemudian yang ketiga adalah, adakah kontrasepsi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan pada pasien pasca KET dan belum memiliki anak? Mungkin itu dok pertanyaan saya. Terima kasih dok. Baik, Oke, terima kasih Bu Astri. Silakan ya mungkin bisa langsung saya lanjut jawab dijawab, Dok. aja ya, Mas Adit. Jadi Ya, kalau silakan, Dok. misalnya kalau misalnya kita punya pasien curiga KET, ini kayaknya bukan di dalam rahim deh. Nah, hati-hati ada trias KET, anemia, kemudian eh, amenore, ya. 3A tuh saya anemia, amenore, sama eh, pokoknya hanya lagi apa lupa saya. Pokoknya nggak kelihatan saat USG itu nggak kelihatan. Itu kita curiga KET. Kalau nggak punya USG gimana dok? Kirim Bu, rujuk dulu ya. Jadi kalau kita punya pasien, kita curiga dia KET, kita curiga dia abortus, kita harus tahu nih beda sekali soalnya penanganannya di dalam atau di luar rahim. Kalau di dalam rahim kuret, jadi nggak usah black-black, nggak pakai pisau ya. Tapi kalau KET ya harus dibelek karena kan dia bukan dalam rahim, di perut, dan kita harus cari di mana. Kirim Bu ya, rujuk. Eh, Sekarang sudah ada alat USG kan di puskesmas. Minimal Ibu nggak salah nih kalau suruh pasien Ibu USG dulu dah ya. Kalau misalnya USG-nya nggak kelihatan, nah baru kita harus saran ke rumah sakit ya. Terus kalau misalnya benar-benar nggak ada USG di tempat tersebut, ya itu tadi seperti yang saya bilang, diencerkan ya urin pasien, ambil 1 cc, kasih 10 cc NaCl, kemudian nanti ambil lagi dari pengenceran yang pertama, ambil lagi 1 cc, kasih lagi 10 cc, terus gitu ya. Kalau misalnya memang dia KET, dia pengenceran 1.000 kali itu masih positif ya. Hati-hati, masih positif. Nah, itu kemungkinan besar memang hamil. Nah, tapi kalau untuk tahu di dalam dan luar kandungan. Nah, kalau misalnya udah di atas 1.000 cc itu kalau hamil masih positifnya kereng tuh masih tebel tes speknya. Tapi kalau sudah hilang, nah berarti kan beta HCG-nya sudah sedikit nggak sebanyak intrauterin. Nah, kalau udah 1.000 kali pengenceran masih ada positif, berarti intrauterin. Kalau sudah hilang, tinggal 1 garis, hati-hati. Mungkin saja dia kehamilannya tidak di luar kandungan atau masih kecil kadar beta HCG-nya. Diulang nanti minggu depan, gitu ya. Jadi bagusnya sih USG ya. Terus yang kedua, pasca operasi apakah boleh ke bidan? Kalau operasi itu yang pertama sebaiknya kontrol dulu, minimal luka operasinya dilihat sama dokternya ya. Dokternya dilihat dulu. Tapi kalau jauh dok, ya bolehlah ke bidan ya. Yang ibu periksa adalah luka operasinya dan perdarahannya ya. Kalau nyeri pasti nyeri karena kan bekas sayatan. Jadi ibu lihat aja itu softteknya banyak darahnya. Terus tekanan darahnya gimana, ibunya pucat apa enggak, konjungtivanya gimana, ya. Jadi ya kalau pertama dilihat dulu sama dokter bedahnya atau dokter kandungannya. Setelah itu yang berikutnya, Bu, nanti kontrol berikutnya ke sini aja lagi kalau misalnya masih sakit. Boleh dilihat buka operasinya basah apa enggak, ya. Ada rembesan apa enggak, boleh, ya. Sama kontrasepsi yang dibolehkan untuk pasca KET tapi masih mau punya anak. Tadi sih yang saya bilang, kalau udah KET dan sudah yakin sudah dioperasi, ya boleh hamil, Bu. Kan belum punya anak, ngapain dikontrasepsi dulu? Kelamaan nanti umur ibunya udah tua, ya. Kalau mau hamil boleh.
paling nunggu 3 bulan. Terus gimana biar, atau 2-3 bulan lah, biar nggak hamil 2-3 bulan, paling bagus ya kondom. Ya, kondom. Untuk selain itu juga kita harus obatin nih. Jangan-jangan ibunya keputihan, kasih antibiotik. Biasanya saya kasih metronidazole 2 kali 500 mg selama 10 hari. Ya. Jadi nanti ibu kasih juga, atau doksisiklin juga boleh 2 kali 100 selama 7 hari. Nanti kita lihat nih bulan apa 2 bulan lagi. Kalau dokter pasiennya nggak mau hamil dulu, ya boleh, apa aja boleh. Mau suntik KB 1 bulan boleh, mau pil boleh, cuma jangan IUD dulu ya. Takutnya karena keputihan jadi nanti malah IUD-nya apa keputihannya nggak gara-gara IUD jadi nggak sembuh. Ya, oke. Baik, Udah kami cukup ucapkan jelas, terima kasih Ibu? Dr. Vivi. Ya, Silakan mungkin bisa Jelas. ditanggapi Ibu Astria. Ya jelas dok, terima kasih dok. ya. Baik. Kita akan berlanjut ke penanya kedua ya, Dok ya. Kepada Ibu Ya. Nila Nurimamah. Silakan. Oh, sudah turun raise hand ya. Oh, ada? Silakan, Bu. Izin bertanya dok ya. Boleh, Bu Nila, silakan. Saya tuh memiliki teman dokter ya, konsumsi kontrasepsi darurat atau postinor tuh dokter, pos halangan 28 hari. Kan belum ditespek tuh. Dia tuh nyeri perut, didiagnosa awal apendik. Selang 12 jam, nyeri hebat dan perut itu terasa besar. Ternyata dicek lab HB sampai 4, kalau leukosit trombosit saya kurang ingat kemarin. Ternyata sampai di RS dia terdiagnosa KET. Yang saya tanyakan, apakah kontrasepsi darurat atau postinor itu dapat mempengaruhi terjadinya KET dokter ya? Terima kasih. Itu hamilnya udah berapa minggu, Bu? Ketahuan nggak? Belum tertespek karena masih di bulan kemarinnya itu masih halangan dan bulan selanjutnya itu belum halangan. Oh, jangan-jangan halangan yang bulan kemarin tuh itu Bu, Hartmann sign. Hati-hati. Ya, tespek aja dulu. Misalnya postinor saya tidak pernah baca ya. Dia menyebabkan apa ini KET. apa KET, cuman memang ada tadi di ethylsbestrol itu dia bisa faktor risiko KET. Mungkin ada juga, tapi saya belum baca banget untuk hal ini ya. Kalau saya sih curiganya, apalagi dia sudah sampai HB4, kayaknya udah hamilnya juga minimal 6 minggu itu, Bu. Ya. Kalau 6 minggu belum, 6 minggu. Iya, Bu, Iya, ya. soalnya yang bulan kemarin takutnya bukan Bu. Takutnya sebenarnya Hartmann sign yang tanda-tanda kehamilan yang keluar flek darah akibat implantasi janin ke rahim. Itu perut terasa besar itu mungkin atau pendarahan di dalam itu Bu ya? Ya, darah itu Bu, bukan rahim, masih kecil. Nah, 5-6 minggu mah uterus belum teraba, darah itu, darah numpuk sampai HB-nya turun. Kalau dibuka, darah semua itu. Iya, darahnya pindah dari pembuluh darah Iya, ke sampai abdomen. Iya. Tapi selamat Ya, kan teman oke, Ibu? Bu, terima kasih banyak Bu ya. Iya, selamat nggak teman Ibu? Setelah masuk ICU 3 hari, Mm-mm. alhamdulillahnya kemarin bisa pulang dari rumah sakit dokter. Oh iya, iya. Pokoknya gini, semua gangguan haid, walaupun kita kayaknya haid deh, kalau kita nggak yakin kita tes pack aja, ya. Saya selalu tuh ada pasien keluar darah, dok, saya kok haidnya lama ya, misalnya 15 hari, saya tes pack. Selalu tuh, saya takut bukan haid tapi abortus, keguguran, ya. Kalau abortus kan hamil, tapi dia terganggu. Tes pack aja. Atau tidak haid ya, pasti tes pack. Dok, belum waktunya haid, nggak apa-apa tes pack aja. Takutnya yang kemarin bukan haid. Yang kemarin Hartmann sign, jadi tanda-tanda kehamilan. Ya. Kan tes pack nggak mahal dan gampang bisa dilakukan di rumah. Ya. Oke, ada lagi? Siap dokter, terima kasih banyak. Ya,
Baik, terima kasih kami ucapkan juga pada Ibu Nila Nurimamah ya pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Baik dok, ini ada pertanyaan di kolom chat dok. Yang pertama saya Ya, bacakan Mas dari Adit, Ibu Nana. ya sorry, ini biar cepat aku jawab langsung aja ya. Oke, Aku oke, baik. bacain, Silakan aku dok, jawab silakan dok. satu-satu ya, biar nggak lama ya. Ya, silakan dok. Oke, Ya. ini yang Nana, di dalam layanan primer yang sering menjadi kontak pertama pasien, bagaimana strategi baik untuk meningkatkan deteksi dini kehamilan ektopik pada pasien yang masih tidak ada gejala, faktor resiko atau refleks apa yang paling penting, dan bagaimana pendekatan komunikasi dan dukungan emosional ke pasien dan keluarga. Jadi gini, pokoknya kita kalau sudah ada pasien tespek positif, anjurkan pasien USG. Kalau nggak ada USG, anjurkan dia ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kalau nggak ada juga, pokoknya ibu harus tahu ini kehamilannya sebenarnya berkembang atau enggak di dalam rahim atau enggak. Nggak bisa kita cuman kasih vitamin, terus coba-coba cek detak jantung yang nggak mungkin ada di usia 6 minggu, 7 minggu. Ya, susah sekali. Jadi harus USG. Nah, USG yang dianjurkan adalah USG transvaginal. Jadi memang deteksi dininya dengan cara USG, Bu. Ya, bukan berarti ibu harus punya USG, ibu kirim aja ke sini. Nanti kalau ternyata ada detak jantungnya kita jawab kok. Pasien hamil intrauterin sekitar 6 minggu. Ya, nanti udah USG, ibu balikin lagi, kita balikin lagi, atau ibu suruh pasiennya, Bu, ntar kalau udah USG, ibu balik ke sini lagi, saya mau tahu, ya, jangan dikekip ke rumah sakit, ya, jangan tetap ke rumah sakit, ibu datang ke sini. Dan faktor resiko apa yang tadi nyeri perdarahan itu tidak boleh ada pada orang hamil. Orang hamil nggak ada yang nyeri, nggak ada yang perdarahan. Hamil normal ya. Kalau ada yang hamil normal nyeri perdarahan itu berarti ada gangguan. Entah dia abortus atau KET atau abortus iminen ya. Serta bagaimana pendekatan komunikasi dan dukungan emosional ya harus diterangin ya. Bu, ini kemungkinan hamilnya tidak berkembang atau hamilnya di luar kandungan. Jadi bukan hamil normal. Kalau hamil normal kita nggak bisa tunggu 9 bulan. Kalau hamil normal bisa tuh ditungguin sampai bayinya gede. Kalau ini sih pasti tidak akan bisa. Jadi ini harus dilakukan tindakan. Kalau pasiennya nggak mau, kasih tahu nanti resikonya seperti ini. Bahkan bisa sampai kematian. Tuh tadi HB-nya 4 sampai masuk ICU. Ya, jadi kita kasih tahu resiko-resikonya. Kalau masih ngeyel, ya udah. Nanti ibu, saya rujuk dulu ke rumah sakit, biar nanti diterangkan dokter dan dilihat memang kehamilannya di mana, di dalam atau di luar kandungan. Ya, nanti kalau dia tetap ngeyel juga ya pasti datang lagi kok ke IGD dengan pendarahan. Ya, itu dari Mbak Nana. Jadi memang harus apalagi pasien yang mau punya anak infertil, memang agak lama ya. Dia pasti emosional sekali, dia nangis melulu. Saya pernah sampai 3 kali loh. Pasien saya suruh datang, balik lagi, datang, pulang lagi. Nggak mau tindakan. Akhirnya ujungnya apa? Pendarahan. Tengah malam datang ke IGD. Nah kan itu kan istilahnya sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ya. Kenapa? Karena tindakan jadi makin banyak. Sudah operasi iya, transfusi iya, dan kalau misalnya sejelek-jeleknya masuk ICU iya. Yang seharusnya bisa cuman operasi doang. Kalau misalnya kita bisa menjelaskan dengan baik atau pasien sudah bisa menerima, ya. Tapi kalau pasien yang susah menerima kenyataan atau dia masih memang pengen harapan punya anaknya tinggi ya susah memang ya. Sabar-sabar aja. Terus yang kedua, dari iPhone, izin bertanya bagaimana gambaran USG pada kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang tidak ada di dalam rahim, jadi rahimnya kosong ya. Kalaupun ada penebalan, dinding rahim aja. Terus sama satu lagi, ada double ring layer ekosentrik di luar rahim. Nah, double ring layer itu adalah GS, kantong kehamilan, yang ada Dopplernya di sekitarnya ya. Itu. Jadi rahimnya kosong ya. Izin pertamanya dok dari bidan Kenny, jika sudah diketahui KE apakah langsung bisa terterminasi? Kalau kita sudah yakin sudah yakin itu KE, kalau saya biasanya saya tunggu dulu Bu. Ya, saya tunggu dulu. Saya takut salah. Saya takut itu ternyata kista ya. Kalau mirip sih makanya. Jadi paling kalau saya tunggu dulu, saya lihat dulu, Bu, lihat lagi 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu tuh baru kelihatan tuh apakah dia makin membesar atau ada janinnya. Nah, ya, kalau masih KE memang masih abu-abu ya.
Kalau saya sih, kalau belum ada keluhan atau apapun, biasanya saya tunggu 2 minggu. Ya, saya takut salah. Ya. Mm-mm. Siang dok, maaf mau bertanya dari Indra Hadiwiranata. Mau bertanya waktu efektif untuk dilakukan operasi ketika diketahui pasien tersebut KIT. Ya langsung. KIT mah jangan ditunda. Ya, ditunda makin berdarah, makin perburukan. Nggak ada waktu efektif. Tengah malam juga kerjain. Ya, mohon maaf. Ya. Nah, ada lagi? Kayaknya semua udah saya jawab ya. Apakah langsung bisa diterminasi? Bisa, ya, bisa langsung diterminasi. Kalau memang KIT ya. Mm-mm. Oke, Baik Mas dokter, Adit. baik. Sangat, sangat apa ya, langsung dijawab tepat ya, langsung dijawab dengan tepat dan cepat oleh dokter Titi. Iya, Baik dokter, biar kita nggak lama. Ibu-ibu mungkin mau masak ini. baik dokter. Oke, baik Bapak Ibu semua, mungkin saya masih membuka sedikit ruang pertanyaan untuk yang raise hand. Untuk satu pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Baik, mungkin kalau tidak ada, mungkin tadi semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Titi sudah dapat menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang menjadi suatu hal yang mungkin mengganjal selama ini dalam menangani pasien-pasien pada kasus-kasus ektopik. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi tentang penyampaian atau pembelajaran di Learning Management System atau LMS, di mana Bapak Ibu semua dapat mendapatkan informasi tentang pembelajaran baik pekerjaan pretest dan posttest di WA Group yang telah kami sampaikan. Lalu Bapak Ibu semua juga dapat memberikan atau bertanya langsung kepada tim mitigasi LPK PPPI jika ada permasalahan dalam pembelajaran dalam menyelesaikan pembelajaran. Baik, kami putarkan video tentang mitigasi LPK PPPI. Halo Sobat LPK PPPI, untuk kenyamanan dan kelancaran kegiatan, kami telah menyediakan link mitigasi yang dapat Sobat akses di mitigasi-lpk-pppi.taplink.id. Setelah masuk, baca terlebih dahulu 4 poin attention. Lalu setelah itu terdapat pertama, tutorial pembuatan akun LMS atau pelataran sehat. Kedua, tutorial masuk lewat akun Satu Sehat bagi sobat yang sudah memiliki akun Satu Sehat. Ketiga, tutorial mengerjakan pembelajaran. Di tutorial ini terdapat tata cara review materi, mengerjakan kuis, dan mengisi evaluasi. Keempat, tutorial melanjutkan pembelajaran. Kelima, tutorial mengunduh sertifikat, serta terdapat nomor admin yang bertugas yang dapat sobat hubungi untuk kendala-kendala lainnya. Baik, berikut merupakan video tutorial atau informasi yang telah kami sampaikan tentang pembelajaran di Learning Management System, di mana Bapak Ibu semua dapat menghubungi tim yang kami sediakan di LPK PPPI bila mana menemukan kendala dalam melakukan penyelesaian pembelajaran. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara webinar kita pada hari ini, di mana kegiatan kita pada pagi hari ini sangat berjalan dengan lancar. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, kepada Dr. Titi Amalia SPOG, yang sangat luar biasa, dan seluruh peserta yang telah menyimak kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga wawasan baru yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat dan berdampak positif bagi kita semua. Akhir kata, saya, Maulana Aditya Pratama, pamit izin undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam smart and health. Terima kasih, Dr. Titi. Terima kasih Dokter Didi. Terima kasih Pak. Terima kasih semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Dok. Terima kasih juga.
Tidak semua luka terlihat. Tidak semua lelah dapat diceritakan.